Berapa lente? Ana sudah bayar itu pajak. Habis Ana punya untung. Ada apa? Tidak apa-apa. Kang, lihat Kang. Wah, Kita baru perempuan. iya sana. Sebelah sana saja, Bu. Oh iya. Yuk. Ayo, Neja. Kalau jadi istriku, bisa 1 bulan aku tidak keluar rumah. Amili. Kenapa, Bu? Ada yang melempar bokong bibi. Kisah dilanjutkan dengan pengembaraan Sudawirat dan Lokahita yang di saat itu mereka tengah melewati pasar Kutaraja Simbar Mayura. Ketika hendak melihat-lihat produk dagangan di pasar tersebut, tiba-tiba saja ada komplotan Bromo Corah mengganggu mereka dengan melemparkan batu kerikil ke bokong Lokahita yang mungil. Di saat itulah Sudawirat langsung marah dan tidak terima, mendapati bokong kekasihnya dibuat mainan oleh para Bromo Corah tersebut. Di saat kericuhan itu tengah berlangsung seru, ternyata hal tersebut sedang diamati oleh Patih Kalamurka sang patih dari kerajaan Simbar Mayura. Kemudian Sudawirat dan Lokahita pun dikepung para prajurit kerajaan tersebut. Melihat kesaktian dan ketinggian ilmu dua pendekar muda itu, Patih Kalamurka pun kagum pada mereka. Dengan sangat kebetulan sekali, Prabu Pancatyana sang Raja Simbar Mayura sedang membutuhkan orang-orang sakti untuk menyerang Malwapati. Kemudian Patih Kalamurka itu mengajak Sudawirat dan Lokahita untuk bertemu dengan sang raja. Sabar anak muda, aku Patih Kalamurka. Kami mengundang kalian untuk menghadap gusti kami, Prabu Pancatyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Ya. Sesampainya di dalam kedaton Simbar Mayura, Sudawirat dan Lokahita langsung diperkenalkan dengan Prabu Pancatyana beserta para pembesar kerajaan yang ada di sana. Dan di kerajaan itu, tak disangka mereka berdua bertemu gurunya Durgandini si nenek peyot yang ternyata telah bersekutu di sana untuk membantu Prabu Pancatyana dalam penyerangan Malwapati. Patih Kalamurka di saat itu melaporkan kehebatan dua anak muda tersebut kepada Prabu Pancatyana, bahwa kesaktiannya sangat luar biasa dan sangat mendukung untuk diajak bergabung di Simbar Mayura. Mengetahui apa yang telah dilakukan Sudawirat dan Lokahita, Durgandini pun sangat bangga sekali lalu langsung menjelaskannya kepada Prabu Pancatyana bahwa mereka berdua adalah muridnya. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Kalian murid Nyai... Benar, Gusti Prabu. Sudah cukup lama kami berpisah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di negeri kami, pendekar. Kami belum mengerti maksud Gusti Prabu. Aku dengan gurumu Nyai Durgandini telah mengikat tali persahabatan. Karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Angling Dharma. Mendengar perkataan sang Prabu Simbar Mayura, Sudawirat pun dengan senang hati langsung menerimanya. Sebab ia menganggap bahwa siapa saja yang memusuhi Raja Malwapati adalah sahabatnya. Akhirnya Durgandini dan kedua muridnya itu pun diberikan tempat tinggal di kerajaan Simbar Mayura untuk mulai menyusun rencananya dalam pembalasan dendam kepada Angling Dharma. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga pun berkumpul lalu membahas tentang kesaktian Dewi Sintawati istri mendiang Empu Mahasura, yang tidak terduga memiliki ilmu pancasona yang sangat luar biasa dan hampir saja membuat mereka mampus kalau saja tidak segera kabur waktu itu. Memang ilmu pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Bagaimana dengan ilmu Kakang Priamitra, Guru? Ilmu kakakmu juga hebat. Ya, paling tidak bisa mengimbangi pancasona milik istri si Mahasura itu. Dan kematian Suliwa akibat serangan kita itu sangat menyulitkan Priamitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita, meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk. Karena dia menantu si Raja Racun itu. Kasihan nasib Kakang Priamitra.
Sementara scene berganti ke Mawapati, di malam itu terlihat Suliwa sedang melatih pergerakan jurus-jurus silat serta ilmu kanuragan yang dimilikinya. Sebab sudah cukup lama ia terbaring tak berdaya di tempat tidur setelah terkena 2 hantaman rengkah Gunung Sudawirat dan Durgandini tempo lalu. Dan terlihat juga di sana Nyai Sintawati yang memang sebelumnya telah berada di Mawapati dan hingga saat ini ia pun memantau perkembangan Suliwa dalam proses penyembuhannya. Dewi Sintawati di saat itu kemudian berkata kepada Suliwa bahwa niatnya untuk sementara waktu berada di Mawapati adalah menunggu kemunculan Durgandini untuk menuntut balas. Akan tetapi Suliwa di saat itu mengkhawatirkan Nyai Sintawati jika menghadapi ajian rengkah Gunung Durgandini maupun Sudawirat, sebab Suliwa merasakan sendiri betapa dahsyatnya hantaman ajian tersebut. Namun Suliwa tidak menyadari bahwa Dewi Sintawati telah memiliki ilmu Pancasona yang sangat luar biasa. Akan tetapi Nyai Dewi tidak memberitahukannya ajian langka yang hanya dimiliki oleh para dewa tersebut. Sampai sekarang keamanan Malapati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durgandini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durgandini selalu dikawal oleh kedua muridnya. Dan Sudawirat, kesaktiannya lebih hebat dari Durgandini, Nyai Dewi. Kekejamannya benar-benar iblis berbadan manusia. Kembali lagi di kerajaan Simbar Mayura, yang mana pada saat itu Prabu Pancatyana sedang mengumpulkan para sekutunya memulai menyusun rencana untuk penyerangan ke Mawapati. Melihat pengalaman Durgandini dan Sudawirat yang pernah berkali-kali menghadapi Angling Dharma, Prabu Pancatyana pun meminta agar patihnya Kalamurka itu untuk menjadikan hal tersebut pelajaran berharga supaya bisa lebih berhati-hati. Akan tetapi di saat itu patih Kalamurka mempunyai pendapat lain, bahwa sehebat apapun kekuatan akan mampu dikalahkan dengan akal pikiran. Oleh sebab itu, rencana Patih Kalamurka adalah menyerang secara halus dan ia akan menyusup ke Mawapati sendirian dengan strateginya yang telah ia rencanakan dengan matang. Namun lain halnya yang diinginkan Durgandini dan Sudawirat, karena mereka lebih memilih bertarung secara terbuka dengan diiringi banyak prajurit. Dengan demikian Durgandini dan Sudawirat pun akan memanfaatkan ajian andalan rengkah gunungnya, dan langsung melesatkan ke Raja Mawapati itu ketika kelompok sekutunya melakukan penyerangan secara bersamaan. Kalau mau menyusup boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bertanding dengan Angling Dharma dan Batik Madrim, berpikir 2 kali. Maaf, saya bukan bermaksud mengecilkan kesaktian Ki Patih. Tapi kami saja yang memiliki ajian Dasendria dan Rengkah Gunung dibuat babak belur. Nyai, kita memiliki cara yang berbeda. Jangan samakan cara-cara keprajuritan dengan cara-cara pendekar yang tanpa perhitungan. Jaga mulutmu. Nyai yang harus jaga. Sabar, Nyai. Sabar. Dalam menentukan sebuah keputusan tidak boleh ada pertengkaran. Kita akan menuruti apa kemauan Ki Patih. Tapi, saya juga akan melakukan apa yang sudah kita sepakati. Kalau mungkin. Ya, begitu. Dengan perang terbuka, aku dan Sudawirat bisa mencuri kesempatan untuk menghantamkan aji rengkah gunungku kepada si Angling Dharma. Seperti yang terjadi waktu di Kalinggapura dulu. Dan singkat cerita, di keesokan harinya para pasukan Simbar Mayura akhirnya mulai bergerak menuju Mawapati dengan strategi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dengan rencana kali ini akan menggunakan 2 strategi sekaligus untuk menyerang Prabu Angling Dharma. Dengan yang pertama-tama Patih Kalamurka akan melakukan strategi yang dimilikinya sendiri, bahwa ia akan melakukan penyamaran dan menyusup ke dalam kedaton Mawapati. Sedangkan strategi yang kedua adalah Durgandini dan Sudawirat siap menanti perang terbuka, dengan tempat yang telah ditentukan yaitu di kawasan perbatasan hutan sebelum memasuki Mawapati jika terjadi kegagalan yang dilakukan oleh Patih Kalamurka tersebut. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini, Senopati. Kalau usaha saya gagal, saya akan langsung memancing mereka untuk menyerang kemari. Dan pada saat itu, pasukan harus menyerang balik prajurit Mawapati yang mengejar saya. Mengerti kalian? Mengerti! Apa kamu tidak memerlukan pasukan pengiring? Soalnya yang kita hadapi bukan pasukan sembarangan. Tidak perlu, Senopati. Yang paling penting pasukan kita siaga penuh untuk bertempur. Aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Malwapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Dan terlihat sekali di saat itu Patih Kalamurka masih belum ada kecocokan dengan Durgandini dalam menjadi sekutunya, ia pun tetap meremehkan si nenek peyot tersebut. Meski belum pernah berhadapan dengan Angling Dharma, Patih Simbar Mayura tersebut merasa mampu dan sangat yakin akan strateginya sendiri bahwa Raja Mawapati bisa dikalahkannya.
Setelah itu Senopati pun mengatur para pasukannya untuk bersiaga di tempat masing-masing, sedangkan Patih Kalamurka akan memulai aksinya dengan penyamarannya. Di saat itulah Durgandini dan kedua muridnya itu sangat penasaran sekali apa yang akan dilakukan oleh Patih Simbar Mayura tersebut. Akhirnya mereka pun terkejut dan sedikit tertawa melihat perubahan fisik Kalamurka yang menjadi seorang wanita paruh baya. Hingga membuat Sudawirat tertarik dan bertanya-tanya kepada gurunya ilmu apa yang dipakai oleh sang patih tersebut. Saya akan berangkat, Senopati. Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik, hati-hati Ki Patih. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Wirat, sebenarnya itu termasuk ilmu yang sangat pengecut, Wirat. Itu kenapa aku tidak suka memiliki ilmu itu. Walaupun aku pernah kenal seorang resi yang mempunyai ilmu malih rupa. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Iya. Sementara di dalam kedaton Mawapati, terlihat Patih Batik Madrim yang baru datang dengan mendampingi Putri Kusuma Gandawati calon istrinya. Dan di sana nampak para pembesar kerajaan sudah menunggu dan sangat menantikan kehadiran tamunya dari negeri Kabalan tersebut. Sang Patih dan calon istrinya kemudian memberikan salam penghormatan kepada para sesepuh yang ada di sana. Kemudian Batik Madrim pun memperkenalkan Dewi Kusuma Gandawati kepada semua yang ada di dalam kedaton itu. Para tumenggung, para senopati, dan bini sepuh. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikabalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Nama saya Dewi Kusuma Gandawati. Saya sangat senang diberi kesempatan untuk melihat negeri yang indah dan makmur ini. Setelah perkenalan itu, Prabu Angling Dharma pun datang dan langsung menuju singgasananya, yang telah ditinggalkan beberapa hari setelah kepergiannya ke negeri Bojanegara dan juga ada sedikit konflik dengan Batik Madrim sebelumnya. Bertepatan dengan hal itu, di depan pintu gerbang memasuki kedaton Mawapati terlihat wanita paruh baya jelmaan Patih Kalamurka sedang mencoba masuk ke sana. Ia berusaha bernegosiasi panjang lebar dengan prajurit penjaga gerbang yang ada, bahwa dengan siasatnya ingin membasuh kaki sang Prabu Angling Dharma karena memiliki janji yang harus dilakukan. Meski para prajurit di sana telah melarangnya, wanita jelmaan itu terus memohon dengan tampang melas kalau anaknya sembuh dari penyakitnya ia akan membasuh kaki sang Prabu. Akhirnya prajurit itu pun merasa kasihan melihat wanita paruh baya itu, lalu mencoba melaporkan berita tersebut kepada Prabu Angling Dharma. Atas, hamba sudah mengatakan bahwa hari ini bukan hari penghadapan, tapi wanita itu tetap memohon. Dia takut kualat kalau tidak melaksanakan kaulnya, Gusti. izinkan dia masuk. Baik, Gusti. Kasihan sekali. Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku. Oh iya, ada kejadian yang penting selama aku pergi, Katiwanda. Tidak ada, Gusti. Setiap hari kami melakukan jelajah desa, Gusti Prabu. Desa-desa yang sendang dan sumurnya diracun? Semua sudah pulih, dan seluruh pengungsi sudah kembali, Gusti. Dan tidak lama kemudian, wanita paruh baya jelmaan Kalamurka itu pun tiba di dalam kedaton Mawapati dengan membawa air basuhan yang sudah dipersiapkannya. Semua mata pun memandang tajam ke arah wanita tersebut, sebab menunjukkan tanda-tanda gelagat aneh pada sosok wanita itu. Batik Madrim mulai terlihat curiga terhadap wanita yang sangat asing itu, terlebih pada air yang dibawanya sebab sang patih merasakan adanya senjata dan aura jahat terlihat memancarkannya. Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Hamba takut mendapat kutukan dewa kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini, Gusti. Berapa anakmu, Nyai? Hanya satu, Gusti. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaulmu, Nyai. Awas, Nda Prabu! Akhirnya siasat Kalamurka untuk mengelabuhi Prabu Angling Dharma pun terbongkar, ketika Patih Batik Madrim segera memperingatkan sesuatu yang dibawa oleh wanita tersebut. Hingga terjadilah pertarungan yang sangat seru di dalam kedaton itu, ketika Patih Kalamurka langsung menampakkan wujud aslinya. Akan
Akan tetapi di tengah pertarungannya itu, lagi-lagi Kalamurka menggunakan ilmu liciknya malih rupa dan langsung mengambil langkah untuk menyandera Dewi Kusuma Gandawati sebagai pancingan supaya bisa keluar dari kedaton Malwapati. Di saat itulah strategi kedua akan dimulai, dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk berperang secara terbuka jika ada kegagalan seperti apa yang telah terjadi. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Hati-hati Kandamati. Saya khawatir kalau ini pancingan. Lebih baik kita kejar sama-sama.